Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu saya sangat mengapresiasi kehadiran saudara-saudaraku semua telah menyempatkan waktu menyaksikan kembali salah satu channel YouTube kita, Mister Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, tentunya sebelum saya mempersilakan narasumber kita pada kesempatan ini, saya selalu mengingatkan bahwa konten atau salah satu YouTube kita ini, Mister Koronis, tentu selalu berbicara tentang fenomena-fenomena komunikasi. Ya, di mana tentunya kita maklum bersama bahwa komunikasi ini sangat penting, sangat vital untuk dibahas di dalam kehidupan, ya, di kehidupan manapun. Baik para pemirsa sekalian, maka pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang persoalan-persoalan komunikasi. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini kami beri judul yaitu komunikasi moderasi beragama. Iya, tentu ini agak berbeda dengan judul-judul sebelumnya. Dan alhamdulillah hadir ya pakar kita pada kesempatan ini. Beliau adalah pakar hukum Islam. Beliau saya perkenalkan yaitu Bapak Dr. Haji Misbahuddin MAG. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat, Iya. Mister Koronis. Alhamdulillah. Jadi beliau hari ini sehat ya. Tentunya kita tidak lama-lama lagi. Saya langsung saja mau bertanya-tanya kepada beliau. Tentu ada beberapa pertanyaan. Tentu ini kita berharap mudah-mudahan para pemirsa sekalian dimanapun berada, ini merupakan satu pencerahan yang baik, ya, atau bisa mengedukasi kita, khususnya di dalam kehidupan moderasi beragama. Makanya, moderasi beragama perlu disosialisasikan, dikomunikasikan, supaya masyarakat kita tentunya harus memahami apa sesungguhnya moderasi beragama. Baik, Ustaz. Tapi pertanyaan yang pertama, ini terkait dengan persoalan moderasi beragama. Kapan mulai digaungkan ini, diwacanakan ini moderasi beragama? Ini pemirsa kita ini mau mendengarkan itu. Silakan Ustaz. Baik, terima Ya. kasih Mister Koronis. Konsep moderasi beragama Iya. ini mulai diwacanakan oleh Bapak Yakut Khalil Qomas ketika beliau setelah dilantik jadi Menteri Agama tentunya. Menteri Agama. Iya. Oke. Beliau senantiasa menyampaikan wacana ini, Iya. baik secara langsung maupun tidak langsung pada setiap sambutan-sambutan beliau pada acara Kementerian Agama tentunya. Iya, Ustaz. Beliau senantiasa mewacanakan bagaimana moderasi beragama itu, Iya. yang berdasar pada 4 pilar. Oke. Yang Iya. pertama itu komitmen kebangsaan, Iya. yang kedua toleransi, Oke. yang ketiga itu anti kekerasan, Anti kekerasan. dan yang keempat itu akomodatif terhadap budaya lokal. Iya. Itu sekitar tahun 2020. Dan sampai sekarang itu masih dilakukan dan sudah tersosialisasi Iya. dengan baik. Meskipun masih perlu kita lakukan sosialisasi. Bagus ya. Iya, ternyata ini konsep Bapak Menteri Agama kita yang baru tentu terkait dengan persoalan moderasi beragama. Tentu karena ini merupakan satu hal yang harus dilakukan, ini merupakan sesuatu konsep yang harus kita aplikasikan. Tentu ini perlu kita menyikapi ini, Ustaz ya. Ini saya mau tanya Ustaz ini, sebagai warga negara yang baik bagaimana menyikapi ini tentang moderasi beragama ya, perlu dikomunikasikan dengan baik. Silakan Ustaz. Ya, tentu sebagai warga negara, Ya. kita harus mendukung penuh Mendagang penuh. moderasi beragama. Iya, iya. Karena ini tujuannya baik. Dan Betul, kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, Iya. kepada generasi milenial, Iya, betul. kepada generasi Z. Sekarang ini lagi Viral. namanya viral, Iya. lagi banyak menggunakan media sosial, Betul. medsos. Iya. Dan tentu kita mendukung penuh, Iya. menyikapi secara baik Iya. akan konsep moderasi beragama ini yang dicanangkan oleh pemerintah. Iya, iya, iya. Nah, karena medsos sekarang ini begitu masif, Masih iya betul. oleh karena itu perlu diberikan pencerahan Iya. dalam bentuk pemahaman yang lebih baik tentang moderasi beragama, terutama generasi-generasi milenial, generasi Z yang banyak berkecimpung di media sosial. Media sosial.
perlu dibekali narasi-narasi yang positif. Iya, iya, iya. Seperti itu Pak Baik. Arham. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau, ya, bahwa warga negara ini perlu dibekali dengan pemahaman yang baik tentang moderasi beragama. Tetapi, Ustaz ya, di dalam masyarakat ini, kalau tadi masyarakat sifatnya heterogen ya, tentu dengan berbagai profesi, dengan berbagai latar belakang pendidikan, ya harus mendukung itu. Tetapi terkhusus ya kepada sebagai ASN, ya, aparatur sipil negara, yang tadinya itu dikatakan PNS, pegawai negeri sipil, kemudian sekarang adalah ASN. Bagaimana kira-kira ASN ya sebagai ASN menyikapi nih konsep moderasi beragama ini? Silakan, Mas. Tentu sebagai aparatur sipil negara, Iya, betul. ASN, Iya, mutlak mendukung moderasi beragama ini. Tidak ada istilah tawar-menawar, karena ini adalah program pemerintah. iya betul. Apapun itu, karena ini sesuatu yang baik, Sesuatu yang baik, betul. kita ini ASN digaji, difasilitasi oleh negara, diberikan fasilitas oleh negara, Iya. tentu kita harus mendukung konsep ini. Iya, iya, iya. Nah, tidak boleh kita tawar-tawar. Iya, betul. Kalau perlu kita sebagai ASN ini harus masif melakukan usaha-usaha dalam rangka pencerahan, baik Iya. kepada mahasiswa kita Iya. yang kita ajar, setiap Iya, saat betul. kita berikan pemahaman tentang moderasi beragama, Iya, kemudian bagaimana bermedsos yang benar, Iya, menyampaikan narasi yang benar, iya betul. baik di TikTok, di Twitter, dan Facebook, dan lain sebagainya. Mereka harus diberikan pemahaman, pencerahan tentang paham keberagamaan itu, paham Iya, iya. moderasi beragama tentunya. Bagaimana komitmen kenegaraannya, bagaimana mendukung negara ini dalam rangka memberikan pencerahan, Iya. perlindungan, pelayanan kepada masyarakat. Iya, iya. Yang kedua tentunya toleransi. Bagaimana kita menyikapi, bersikap positif terhadap apa yang kita hadapi, Iya. terutama dalam hal keberagamaan. Iya, Tentu kita boleh kita meyakini Iya. agama kita itu sebagai agama yang benar, tapi Iya, tentu kita harus menghargai agama lain Iya, betul. sebagai kepercayaan mereka. Iya. Tidak boleh kita memperlihatkan terlalu menonjol di yang berbeda dengan kita, Iya. sehingga bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Iya betul. Nah, tentu apalagi yang namanya berbicara tentang kekerasan, agama tidak menelir ini. Agama tidak mendukung adanya kekerasan, Keserasan, iya. karena itu sangat menyimpang. Iya, iya. Tentu juga dalam hal akomodatif terhadap budaya lokal yang sifatnya positif, tradisi yang dari nenek moyang kita, Iya. yang sifatnya positif kita kembangkan, Iya. yang tidak menyimpang. Tentu mungkin ada budaya atau tradisi yang kurang pas, itu Iya. yang perlu kita memberikan pencerahan, pemahaman yang benar tentang tradisi itu kalau ada yang menyimpang. Iya. Intinya seperti itu, Pak. Baik. Kronis. Iya. Ini menarik sekali. Bahwa ternyata memang konsep moderasi beragama ini tentu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Mutlak kita harus menjunjung tinggi ya nilai-nilai yang ada di dalamnya tentunya, karena tentunya mengajarkan kepada sesuatu yang benar. Khususnya di dalam bagaimana kita dewasa dalam beragama dan dewasa dalam berkebangsaan. Betul. Iya. Tetapi ya Ustaz ya, mohon maaf ini. Sesuatu konsep ya, sesuatu wacana atau konsep, sesuatu yang mau diaplikasikan kadang-kadang kan di tengah jalan ada namanya gangguan. Dalam ilmu komunikasi biasa disebut dengan noise ya, ada gangguan-gangguan ya. Seperti yang Ustaz tadi ya, ada Ustaz sampaikan bahwa ada kata-kata ekstrim ya. Umpama ada dikenal dengan radikal, umpama radikalisme, ada hoax umpama. Saya berpikirnya bahwa ini adalah bagian dari gangguan-gangguan ini, khususnya di dalam memuluskan ya konsep moderasi beragama dengan baik di dalam mengomunikasikan itu. Tentu ada saja gangguan-gangguan seperti. Kira-kira bagaimana caranya menyikapi ini, Ustaz ya? Ketika muncul gangguan-gangguan seperti itu, silakan. Tentu setiap perencanaan yang baik pasti ada gangguan. Iya betul. Dan betul. tugas kita bagaimana bisa menghadapi gangguan itu. Iya. Misalnya hoax. Iya. Hoax ya. Hoax ini adalah berita-berita bohong. Iya, Yang sengaja direkayasa oleh orang-orang tertentu. Betul. Seolah-olah kelihatan benar, Iya. tapi ternyata tidak benar. Tidak benar. Karena setelah ditelusuri,
itu tidak ada sumbernya. Kita tidak temukan sumbernya, apalagi mau dikomplain kepada siapa. Tidak berdasar. Tidak ada orang yang bertanggung jawab tentang berita yang disampaikan itu. Nah, ini disebut dengan berita bohong atau hoax. Iya, betul. Dan ini harus kita lawan ini. Lawan ini, betul ya. Lawan, tidak boleh kita tidak boleh biarkan yang namanya hoax ini. Iya. Dan untuk melawan ini, tentu kita sebagai tenaga pengajar, betul. Dan tenaga kependidikan, mahasiswa kita Di kampus. para generasi muda, Betul. generasi milenial, generasi Z, masyarakat tentunya harus cara melawannya itu dengan mendominasi, mengisi konten-konten di media sosial itu, Media Facebook, sosial. di Twitter, di TikTok, di Instagram. Kita adalah ini yang punya pemahaman yang benar tentang dari beragama, yang mengisi itu supaya narasi-narasi yang ada itu didominasi oleh pikiran-pikiran positif. Betul. Cara paham beragamannya benar. Nah, jangan orang-orang yang kurang pemahamannya, tidak paham tentang moderasi beragama, justru itulah yang mendominasi medsos itu. Maka apa yang terjadi? Muncullah hoax. Berita-berita yang tidak benar, tidak berdasar, tidak punya referensi seperti kita harapkan di India. Nah, juga radikal. Berpaham radikal. Ini berpaham ekstrim. Pemahamannya ekstrim. Bahkan orang yang cenderung radikal ini berpaham ekstrim kadang melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Di samping pemahamannya ekstrim, efeknya juga ekstrim. Ini kan dalam sejarah diawali di Eropa. Di Eropa. Di mana muncul sekelompok komunitas yang mencoba merubah sebuah tatanan masyarakat, politik sosial masyarakat waktu itu dengan perubahan dalam arti tindakan kekerasan. Nah, ingin merubah sesuatu dengan tindakan kekerasan. Saya kira ini menyimpang. Agama sendiri tidak menginginkan adanya perubahan yang berlandaskan kepada kekerasan. Betul. Pemahaman yang ekstrim kiri. Kita ingin ada pemahaman yang positif. Dalam ajaran agama kita diajarkan tentang musyawarah. Kalau ingin merubah sesuatu, musyawarahkan. Kalau ingin berpikir sesuatu, merancang sesuatu, musyawarahkan. Apakah ini dikehendaki atau tidak? Kalau dikehendaki, bismillah. Kalau tidak, jangan. Tentu perlu didiskusikan, perlu dimusyawarahkan. Dan itu diajarkan dalam agama kita. Dan saya kira juga dalam undang-undang kita, aturan-aturan kebenaran negara kita itu juga mengajarkan tentang musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, jadi kita lawan ini dua hal ini, baik radikalisme atau paham ekstrim maupun hoax, berita-berita bohong, harus kita lawan ini. Tidak boleh kita biarkan. Kasihan generasi muda kita yang tidak tahu apa-apa lalu disuguhi dengan berita-berita bohong, dan pada akhirnya ini merusak mental generasi muda kita, akhlaknya, cara berpikirnya dan sebagainya. Dan sudah ada beberapa penelitian terkait dengan itu, di mana para generasi muda kita itu sudah tidak mau bergaul, dia asik dengan medsos, padahal belum tentu yang ada di masjid semua benar. Betul. Ada berita-berita bohong, dan kadang itu yang menarik ditonton. Justru yang hal yang sifatnya pengetahuan malas dia lihat. Justru yang hoax, yang berita-berita tidak benar karena direkayasa sedemikian rupa daya tarik, sehingga dia lihat itu. Dibentuklah pemikirannya, dikirim pemikirannya ke hal-hal seperti itu. Akhirnya mereka berpaham kiri. Tidak benar. Seperti ini, pemikiran seperti ini kita harus waspadai. Dari berita-berita hoax ini harus kita waspadai. Sebaik itu. Menarik sekali Ustaz ini ya. Cuma mohon maaf karena kita ini lagi-lagi terbatas dengan waktu. Kira-kira ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Pertanyaan terakhir ini. Tentu ada harapan kita kepada para pemirsa semuanya terkait dengan komunikasi, moderasi beragama. Apa yang menjadi harapan kita ini Ustaz? Yang merupakan narasi-narasi kunci ya kepada para penonton kita ini, sehingga dia punya prinsip ya untuk mengembangkan atau mengaplikasikan yang namanya moderasi beragama. Silakan Ustaz. Ya, tentu supaya moderasi beragama ini masif, dipahami dan diketahui oleh masyarakat, tentu perlu dikomunikasikan. Disosialisasikan secara masif. Baik itu lewat seminar, workshop, diskusi-diskusi di kampus-kampus, di masyarakat dan sebagainya, supaya ini betul-betul moderasi beragama ini dipahami secara luas dan
dipahami secara mendalam oleh para masyarakat kita, para generasi muda kita, generasi milenial, generasi Z, sehingga dalam menyampaikan konten-konten di media sosial itu narasinya sudah positif, tidak lagi menyimpang dari aturan-aturan hukum, aturan agama dan sebagainya. Dan dengan sendirinya tentunya kalau sudah ada pemahaman moderasi beragama yang benar, maka itu akan melahirkan kesejukan, kedamaian, kenyamanan, karena disuguhi dengan berita-berita yang benar. Tidak ada pemahaman yang ekstrim dan sebagainya, karena adanya sosialisasi yang bagus, pencerahan yang bagus, komunikasi yang baik, sehingga moderasi beragama ini bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. Ini tentu kita harapkan seperti itu ke depan. Alhamdulillah. Baik para pemirsa sekalian, ini sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh beliau pada kesempatan ini, tentu terkait dengan komunikasi moderasi beragama. Saya kira kita tidak ragu-ragu lagi bahwa moderasi beragama adalah sesuatu konsep yang baik ya. Tentu dalam hal ini bisa mengedukasi masyarakat, baik dia aparatur sipil negara atau dia masyarakat awam atau masyarakat ilmuwan, tentu kita harus merujuk kepada moderasi beragama. Karena dengan adanya moderasi beragama tentu dapat memantapkan kedewasaan kita baik di dalam beragama maupun di dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana disampaikan oleh Ustaz. Dan ujung-ujungnya tentunya ketika itu kita lakukan dengan baik, maka insya Allah kita akan menjadi warga negara yang baik, yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, hidup di dunia ini, hidup di alam tercinta ini, hidup di dalam negara Republik Indonesia yang tercinta. Baik para pemirsa sekalian, terima kasih banyak Ustaz atas perhatiannya pada kesempatan ini. Saya kira masyarakat kita sudah tercerahkan dengan itu, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran yang baik, menjadi satu nilai-nilai pendidikan yang baik, sehingga kita tentunya dapat menjalankan agama dengan baik, kemudian dapat menjadi warga negara yang baik. Baik, demikian saya sampaikan. Jangan lupa tentunya selalu menonton channel YouTube kita ini, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, ini yang sempat saya sampaikan. Mr. Koronis mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Koronis. Insyaallah. Sukses. Insyaallah. Halo guys.